Tapi pun masih dalam berita Lampung bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Belasan rumah di Lampung Selatan rusak akibat diterjang angin kencang. Alhamdulillah. Penyergapan seorang sopir truk di Panar Lampung yang kerap pamer senjata api. Kamu lakukan, turun kamu, duduk kamu. Mbak, lihat ini ya, Mbak. Sini kamu. Bandar narkoba di Lampung Timur menyembunyikan sabu-sabu di telapak kakinya saat ditangkap. Udah ini aja kan? Mana lagi? Ngaku lagi. Mana? Angin kencang memporak-porandakan permukiman di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Lampung Selatan Minggu sore. Belasan rumah rusak, satu di antaranya ambruk dan merobohkan banyak pohon besar hingga menutupi jalan. Menurut warga, bencana diawali dari cuaca panas yang mendadak mendung tebal. Tidak lama kemudian turun hujan lebat yang disertai angin kencang. Warga yang berada di luar rumah kemudian bergegas menyelamatkan diri bersama anggota keluarganya dengan masuk ke dalam rumah. Itu tiba-tiba hujan lebat, angin kencang, memporak-porandakan ya, banyak pohon tumbang ya kan, rumah sampai ada yang roboh, asbes pada berterbangan, pada berlarian keluar rumah semuanya. Tadi itu awalnya seperti apa sih, Mas? Ya sebenarnya pertama cuaca nggak terlalu ekstrim ya, tiba-tiba mendung tuh tebal, terus angin benar-benar kencang, muter-muter sampai kejadian ada yang rumah ambruk. Terus sampean gimana tadi itu? Ada waktu kejadian seperti itu? Ya posisi satu melihat angin kencang kayak gitu ya nyelamatin keluarga dulu Mas. Yang penting keluarganya selamat lah. Kalau masalah kerusakan harta benda ya namanya bencana ya kan. Yang penting keluarga selamat aja dulu. Berdasarkan data pemerintah Desa Tanjung Sari, terdapat 15 rumah yang rusak akibat diterjang angin kencang tersebut. Rinciannya 2 rumah rusak berat, 1 rumah ambruk dan sisanya rusak ringan. Pada umumnya kerusakan rumah pada bagian atapnya akibat terbawa angin kencang. Untuk kerusakan sementara yang baru kita pantau baru 2 rumah rusak berat dan yang lainnya rusak ringan. Ada berapa titik, Pak Kades? Di semua dusun, 6 dusun itu semua terdampak. Berapa jumlahnya? Ya sekitar kurang lebih baru 15 yang kita deteksi. 15. Untuk penanganan sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah kami tadi sudah memberikan bantuan berupa sembako kepada korban. Besok juga kami akan mengajukan ke dinas sosial. Insya Allah besok siang dinas sosial langsung turun. Kemudian kami juga arahkan ke Perkim dan dari BPBD juga. Insya Allah nanti segera kami naikkan proposal. Bencana angin kencang tidak menimbulkan korban jiwa. Petugas BPBD, Damkar, tentara dan polisi kemudian bergotong royong membantu menyingkirkan puing dan pohon yang menutupi jalan supaya bisa kembali dilewati kendaraan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Mobil travel terperosok ke parit di Jalan Desa Eka Mulia, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada Senin pagi. Bagian samping dan depan mobil rusak, 3 penumpang terluka dan dibawa ke puskesmas, sedangkan 3 lainnya, termasuk pengemudi minibus, selamat. Menurut pengemudinya, kecelakaan terjadi saat mobil sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Pringsewu. Kecelakaan dipicu pengemudi banting setir karena menghindari menabrak sepeda motor yang mendadak melambatkan kecepatan karena akan menyeberang jalan. Bisa dikendalikan, terus mobilnya bereng kiri, jembrok lah barat itu, baratnya nggak ada airnya, waduh, dipanjang gitu, terus jarak kan. Terus arah kemana mobilnya Pak? Arah Pringsewu. Ada penumpang berapa Pak? Ada penumpang 5 orang. Alhamdulillah sudah diurusin semua, di puskes, sudah berobat semua. Ada 7 jahitan tadi, Iya. sudah dibayar semua. Nanti ada kendala lagi, tinggal ngomong lagi dah. Kita siap tanggung jawab.
Warga membantu mengevakuasi korban dan mobil dari dalam parit. Pengemudi travel menyatakan bertanggung jawab atas biaya pengobatan penumpangnya dan tetap mengantarkan penumpangnya hingga ke tempat tujuan. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Pengusaha warung sembako di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lombok Selatan, Senin pagi jadi korban pencurian bermodus gendam atau hipnotis. Korban bernama Sukeni mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pelaku berjumlah 3 orang dan modus mereka awalnya berpura-pura belanja beras dan air minum botol di warung korban. Pelaku kemudian mengajak korban masuk ke dalam mobilnya dan dibawa pergi. Saat dalam perjalanan tersebut, perhiasan korban senilai lebih dari 170 juta rupiah dilucuti pelaku. Selama bersama pelaku, korban menyatakan menuruti semua permintaan pelaku tanpa ada rasa ingin melawan atau menolak. Nah, balik lagi kira-kira setengah jam, mobilnya parkirnya depan toko roti Roman, ada satu beli beras 10 kilo, duduknya di tengah. Alasannya saya suruh ngambil uang ke mobil itu, karena dia nggak bawa uang, uangnya dibawa bosnya katanya. Nah, saya dikasih amplop, katanya ini uang untuk ibu 1 juta. Mau saya buka itu nggak boleh. Jangan, nanti lagi bukanya kalau udah sampai rumah katanya. Sudah, saya sampai Raden Intan itu saya curiga. Bang, saya udah turun sini aja, kata saya. Mau dibawa kemana saya bilang. Pintunya nggak bisa dibuka. Nah, udah sampai Capil itu, kantor camat itu. Buka dulu yang di tangan ibu itu, baru bisa dibuka pintunya. Jangan takut, nggak sambil enggak, katanya. Oleh pelaku, korban diturunkan di pinggir jalan depan lapangan Cipta Karya Kalianda. Warga menemukan korban dalam kondisi linglung. HP saya mana? Nah, saya nggak tahu, Bude. Ngeluarin, lah gelang saya mana? Kata dia kan. Nah, kata saya, ya Allah, kata saya, udah Bude ini dihipnotis, saya bilang gitu kan. Kayaknya kena ini deh, Bude. Jadi dia bawa tisu tadi sama kawat itu ya, Bude ya, sama emasnya emas palsu itu tadi. Jadi dalam mobil itu ibu lihat ada 3 orang laki-laki. 3 orang, posisi 2 di depan, 1 belakang sama ibu. Sama Bude. Nah, tadi setelah kejadian kami terbitkan polisi dan tim gabungan dari Polres dan Polsek Kalianda langsung turun ke TKP, melakukan pengecekan TKP, mencari saksi-saksi. Siapa tahu ada saksi yang melihat langsung, mengetahui langsung ciri-ciri atau identitas dari para terduga pelaku. Kami tadi juga menyisiri, siapa tahu di seputaran TKP ini ada titik-titik yang terpasang CCTV, tujuannya untuk melihat record dari CCTV. Kejahatan gendam tersebut dilaporkan korban ke Mapolres Lampung Selatan. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi untuk mengidentifikasi para pelaku. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Alhamdulillah. Senpi. Sopir truk bernama Rizky Nanda Saputra tidak berkutik saat tertangkap tangan membawa senjata api yang disembunyikan di dalam tasnya. Pria berumur 30 tahun ini ditangkap di sebuah bengkel mobil di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Senin siang. Selain senjata api, 1 selongsong bekas amunisi yang sudah diletuskan turut disita sebagai barang bukti. Benar Pak. Tersangka kemudian digelandang ke Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung. Kepemilikan senjata api ilegal tersebut diketahui polisi setelah mendapat informasi jika tersangka sering pamer memiliki senjata api. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap senjata api yang dipegang tersangka milik seorang temannya yang masih buron. Senjata api tersebut jadi barang agunan utang sebesar Rp500.000 dari pemiliknya kepada tersangka Rizky. Ini senpi siapa ini? Ya teman Pak. Ya teman. Dapat dari mana teman? Beli atau bagaimana? Kurang tahu saya Pak. Kak, kamu beli atau bagaimana kok bisa di tangan kamu ini? Gadaian Pak, gadaian. Gadaian berapa? 400 Pak. Oh, 400.000, bukan 500, 400. 400, nebusnya 500. Nebusnya 500. Terus temannya di mana posisinya yang punya ini? Nggak tahu, dia memang jarang pulang. Jarang pulang ya? Rantau ya, kerja. Ya. Termasuk ini punya kamu? Iya. Ini juga punya kamu? Dari informasi tersebut, saya bersama tim langsung meluncur ke TKP mengecek
untuk kegiatan judi online tersebut. Alhamdulillah dalam penggerbekan ternyata di tas yang bersangkutan terdapat senpi dan sajam, termasuk selongsong yang sudah meletus. Informasi dari tersangka bahwa ini dapat gadaian dari rekannya yang gadai 500.000. Nanti dibalikan menjadi 600.000. Informasinya demikian dari tersangka. Itu tadi ada selongsong yang sudah sempat tembakan ya Pak? Seperti apa itu Pak? Penjelasan dari... Saya sampaikan bahwa dari tersangka kami tanyakan bahwa dapat dari temannya ini, rekannya sudah dapat selongsong ini, memang sudah diletuskan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemilik senjata api ilegal berinisial JR, serta kemungkinan keterlibatan dengan sejumlah kriminalitas di Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, tersangka Rizky terancam hukuman 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.